Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel saya, buat Skill. Hari ini kita akan belajar interaktif coding dari Codepolitan. Ya, pertama kita belajar JavaScript dulu ya. Ya, kita mulai belajar bagian hello world ini. Jadi di sini kita akan mempraktikkan untuk mengikuti kode berikut ini. Itu console log. Biasanya saya menggunakan console log ini untuk debugging ya. Kita coba jalankan kodenya. Ya, ini hello world. Sesuai dari string yang ditampilkan dari console log hello world ini. Oke, kita next. Kita masuk ke apa itu variabel. Nah, silakan dibaca ya. Jadi variabel itu bisa berisi angka, karakter, atau underscore. Dan ada syaratnya. Variabel itu harus diawali dengan huruf dan bisa diawali dengan karakter dan dolar. Nama variabel bersifat case sensitif. Case sensitif itu contohnya misalkan Y kecil atau Y besar. Dan kata kunci bawaan milik JavaScript tidak bisa dipakai untuk nama variabel. Di sini ada permisalan, variabel nama, Fauzia, dan lain-lain. Nah, ini contoh-contohnya. Bisa diawali dengan dolar, kinder, atau underscore. K kecil, dan ini awalnya P besar. Nah, di sini kita praktik pada editor cara pembuatan variabel. Nah, coba ganti baris ke-1 dan kedua nama menjadi satu nama dan lihat pesan error yang akan muncul. Nah, ini jika errornya unexpected number at, nah artinya karakter atau angka tidak diperbolehkan. Kita coba ya. Akan ganti nama 1. Nah, ini errornya undefined. Berarti ini nggak boleh nih. Nah, jika coba satunya kita hapus. Nah, bisa nih Fauzia masuk. Nah, berarti sesuai dengan syaratnya itu tidak bisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana menampilkan hasil pemrograman JavaScript? Banyak cara yang bisa digunakan. Nah, ini untuk HTML ini dengan menggunakan inner HTML atau dengan document.write atau dengan alert book dan dengan console log. Nah, pada praktik kali ini jalankan program pada editor, modifikasi isi string pada baris ke-1 sesuai keinginan Anda. Kemudian jalankan program. Kita jalankan dulu programnya seperti apa. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kita coba ganti, misalkan belajar coding. Nah, ini belajar coding di sini. Kita coba lagi dengan kita membuat variabel, misalkan contohnya belajar sama dengan stringnya belajar do. Nah, di sini kita bisa menggunakan variabel tersebut, variabel belajar. Nah, tampilnya di sini. Oke. Lalu kita akan mencoba dengan document.write ya. Document.write isinya dari variabel belajar. Kira-kira apa yang berjalan? Ternyata tidak bisa document.write-nya undefined atau error. Coba lagi.
tetap error. Errornya document is not defined. Oke, kita hapus dulu, cuma tidak bisa. Kita coba window alert ya. Atau mungkin di sini memang tidak bisa menggunakan semuanya, hanya menggunakan konsol saja mungkin ya. Kita coba dulu. Ya, ternyata memang tidak bisa. Kita coba alert saja. Ternyata dia bisa juga. Mungkin di sini memang di tempat ini tidak bisa menggunakan alert dan lain-lain. Nah, di sini juga ada tipe data nih. Adalah jenis. Nah, tipe data yang menggunakan sebuah variabel. Ada string, number, boolean, array, objektif. Nah, langsung ke praktik ya. Kamu dapat melihat sejumlah variabel dengan tipe data yang beragam. Type of untuk setiap variabel yang lihat menjadi type of umur. Kita coba. Di sini kita jalankan dulu. Oh, ini untuk mengetahui tipe datanya apa. Kita coba ganti dengan umur ya. Nah, ini number nih, karena isinya berupa number. Ini sudah menikah. Harusnya sih ini boolean ya. Nah, benar. Dan coba nama anak. Nah, ini objek nih. Objek. Nah, ini coba kita perabotan. Objek juga ya. Padahal ini berbeda ya. Ini kurung awal, kurung siku, dan ini kurung awal. Hutang kosong. Kita lihat apa isinya. Oh, objek juga. Rumah. Karena dia tidak ada isinya ya, maka undefined. Nah, kita belajar lanjutnya, yaitu konstanta. Konstanta adalah sebuah nama seperti variabel untuk menyimpan nilai. Berbeda dengan variabel, konstanta tidak dapat diubah setelah didefinisikan. Nah, ini operatornya bisa memakai sama dengan ini ya, dan tambahan cons di awal variabel. Coba praktek. Coba dulu, apa sih isinya? Nah, ini isinya. Kita coba apakah muncul pesan error apabila baris ketiga ditambahkan kode ini. Nah, ini assignment untuk konstan variabel. Nah, jadi seperti biasanya variabel itu bisa berubah ya. Kalau ini konstan, dia nggak berubah. Coba dulu variabel yang bisa berubah. Jadi ditulisnya var saja, misalkan belajar sama dengan 10. Nah, kita tinggal menggunakannya di sini. Kita definisikan ulang belajar sama dengan 15. Kita coba dulu ketika belajarnya masih 10 ya. Belajar. Sorry, di sini pi-nya harus dihapus dulu. Nah, ini 10 ya. Lalu kita definisikan ulang belajarnya. Nah, menjadi 15. Nah, di kasus yang ini, cons ini tidak bisa didefinisikan ulang. Begitulah. Jadi, konstanta ini seperti namanya, variabel untuk menyimpan suatu nilai, tapi berbeda dengan variabel biasa. Nilai dari yang ada di dalam konstanta ini tidak dapat diubah.
setelah dia didefinisikan. Oke, lanjut. Ini gimana nih? Nah, ini operator aritmatika nih. Tambah-tambahan kurang-kurangan seperti itulah. Ini ada contoh-contohnya di sini, bisa dibaca ya. Jadilah operator yang digunakan pada kode baris 3 ketiga dengan operator lainnya dan lihat isi hasilnya. Nah, ini varia Z, kita coba lihat isinya dulu. Nah, ini 48. 29 tambah 19. Yang gampang aja deh 10 ya. Nah, bener. Coba kita ganti dengan bintang. 200 ya, 20 kali 10. Coba bagi. Nah, 2. Coba persen ya. Kelihatan 0 ya. Coba kita balik. Di sini X dan di sini Y. Nah, hasilnya 10 ya. Oke. Ini adalah sisa dari pembagian X oleh Y. Jadi 20 dibagi 10 itu sisa baginya 10. Oke, lanjut. Nah, operator penugasan nih. Menuliskan nilai pada suatu variabel digunakan adalah operator sama dengan mengisi variabel yang ada di sebelah kiri dengan ini yang ada di sebelah kanan, misalnya X sama dengan 3. Jadi variabel X dengan nilai 3 atau X sama dengan Y, yang berarti kita mengisi variabel X dengan nilai yang ada di dalam variabel. Kita coba lihat dulu isinya apa ya. Nah, ini nilai X sebelum assignment dan ini nilai X setelah assignment. 29 sebelum assignment dan setelahnya 48. Seperti apa sih? Oh, seperti ini ya. Jadi ini seperti untuk menambahkan variabel di dalam string. Kita coba ganti operator yang digunakan pada kode baris 4 dan operator lainnya. Oh, ini nih, dalam X sama dengan X sama dengan tambah sama dengan Y. Kita coba ganti X sama dengan X dikali Y. Kira-kira apa hasilnya? X sama dengan X dikali Y. X sama dengan X dikali Y. Oh, hasilnya 551 ya. Kita coba dulu biar lebih mudah. Nah, 200. Jadi X sama dengan X dikali Y. 20 dikali 10 sih sebenarnya. X diisi dengan nilai dari X sebelumnya dikali nilai Y. Seperti itulah. Kita lanjut. Nah, ini perbandingan nih. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua bulan nilai numerik atau string. Oh, dari operasi ini ada nilai true atau false. Coba dulu ya. Kenapa false? Karena ini X, apakah X sama dengan Y? Ternyata isinya tidak. Kita coba kalau hasilnya kita samakan sama-sama 19. Tetap false ya. Nah, ini nih. X sama dengan Y true bila nilai X sama dengan nilai Y. Dihapus saja dulu. Nah, ini true nih. Karena nilainya udah sama-sama 19. Nah, ini true bila nilai X sama dengan Y dan tipe data keduanya sama. Coba lagi. True juga. Oke. Kita coba apakah benar
ketika tipe datanya sama-sama integer, tapi nilainya berbeda ya. Nah, ini beda ya, false. Berarti ini masih nilainya yang dirubah ya. Oh. Nah, ini nih. Satu lagi ada tidak sama dengan. Ini true. True bila nilai X tidak sama dengan Y. Nilainya 19 dan 10. Coba samakan. Ternyata false. Karena ini hasilnya sama. Nilainya sama, tapi di sini apakah tidak sama? Tidak, karena tidak sama. Seperti itulah. Ya, masih banyak lagi sih. Oke, cukup sampai sini dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Ya, selamat malam.